Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran di hari ini adalah dengan membaca teks, kalian diharapkan mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, kalian diharapkan mampu mendiskusikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian yang terakhir, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kalian diharapkan mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kalian pernah diberi pertanyaan oleh seseorang di rumah kalian atau di sekolah atau dimanapun kalian berada? Pasti pernah kan? Seperti hari ini apakah Lisa sudah makan? Di mana Lisa sekarang? Apa yang sedang Lisa lakukan? Seperti itu. Pasti kalian pernah kan ditanyai oleh orang tua, saudara, teman-teman, bahkan orang-orang yang tidak kalian kenal pasti pernah kan menanyakan sesuatu kepada kalian. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang dinamakan dengan kata tanya. Apa sih kata tanya itu? Kata tanya itu digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada seseorang yang mana belum mengetahui jawabannya seperti apa. Jadi di sini kita akan belajar mengenai kata tanya. Baik, yang pertama, kata tanya apa saja sih yang dimaksud oleh Bu Guru dalam menjelaskan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama ada kata tanya apa. Apa ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang suatu hal benda. Misalkan, apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu makan? Pasti jawabannya nanti adalah mengenai informasi tentang suatu hal. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang bermain. Apa yang kamu makan? Saya makan nasi. Seperti itu. Jadi jawabannya itu singkat, kemudian digunakan untuk mengetahui informasi yang sedang terjadi, yang sedang dilakukan. Kemudian untuk kata tanya yang kedua yaitu di mana. Ini kata tanya ini digunakan untuk mengetahui informasi suatu tempat. Misalkan, di mana rumah Lisa? Di mana rumahmu? Seperti itu. Di mana kebakaran terjadi? Seperti itu. Jadi pertanyaannya digunakan untuk mengetahui jawaban suatu tempat. Di mana rumahmu? Di Jalan Anggrek. Seperti itu misalkan. Di mana kebakaran terjadi? Di hutan. Seperti itu ya. Jadi ini mengetahui tentang informasi suatu tempat. Kemudian yang ketiga ada kata tanya kapan. Nah, kata tanya ini digunakan untuk mengetahui informasi waktu. Misalkan, kapan kamu berangkat ke sekolah? Kapan kamu tidur? Seperti itu. Jadi jawabannya waktu, mengenai waktu. Jawabannya ketika kapan kamu pergi ke sekolah, maka jawabannya aku pergi sekolah di pagi hari. Waktunya pagi hari kan. Kemudian untuk kapan kamu tidur, jawabannya aku tidur saat malam hari. Seperti itu. Jadi jawabannya di waktu malam hari tidur. Seperti itu. Jadi jawabannya untuk menginformasikan, mengetahui tentang waktu. Kemudian yang keempat ada kata tanya siapa. Siapa ini digunakan untuk mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Jadi seperti misalkan, siapa yang tadi bermain di depan lapangan? Siapa yang hari ini belum makan? Seperti itu. Jadi jawabannya siapa ini
menyangkut pautkan dengan suatu tokoh. Siapa yang hari ini main di lapangan? Jawabannya mungkin seperti Andi sedang bermain di lapangan hari ini, seperti itu. Kemudian siapa yang belum makan hari ini? Hari ini Lisa belum makan. Jadi siapa yang belum makan? Lisa. Siapa yang bermain di lapangan? Andi, seperti itu ya. Jadi ada suatu tokoh yang ada dalam pertanyaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya ada kata tanya mengapa. Mengapa ini digunakan untuk mengetahui alasan suatu informasi terjadi. Misalkan ini biasanya jawabannya itu ada kata karena. Mengapa? Misalkan, mengapa Lisa menangis? Jawabannya karena Lisa jatuh, seperti itu. Mengapa hari ini kamu tidak masuk sekolah? Jawabannya karena hari ini aku sakit, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada kata tanya bagaimana. Bagaimana ini digunakan untuk mengetahui informasi tentang proses penjelasan sesuatu. Jadi biasanya jawaban dari pertanyaan bagaimana ini dijelaskan secara jelas. Misalkan, bagaimana caranya menanak nasi? Jawabannya, yang pertama, menanak nasi harus mengambil berasnya terlebih dahulu, kemudian mencuci berasnya. Kemudian yang ketiga, ditanak menggunakan penanak nasi, seperti itu. Jadi pertanyaan dari bagaimana ini selalu dijelaskan dengan jelas. Biasanya jawaban dari pertanyaan kata tanya bagaimana ini kalimatnya panjang dan banyak. Kemudian selanjutnya kalian buka buku paket halaman 95. Di dalam bacaan itu ada bacaan yang berjudul 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu kabut asap? Nah, pasti di daerah kalian pernah kan ya ada banyak asap, entah itu dari kendaraan bermotor, asap pabrik, bahkan dari kebakaran hutan. Asap-asap tersebut menyebabkan polusi udara yang menyebabkan keadaan suatu tempat itu menjadi tidak sehat. Nah, bisa kalian lihat kan di dalam gambar di atas itu memperlihatkan kondisi yang sangat tidak sehat, di mana kondisi tersebut menyebabkan suatu penyakit tertentu dalam diri kita apabila kita tidak bisa melindungi diri dengan baik. Nah, apa saja bahaya kabut asap terhadap kesehatan? Bisa kalian lihat di bacaan buku paket ya, ada 9 bahaya. Salah satunya dapat menyebabkan penyakit kesehatan berupa penyakit pernafasan seperti asma, ispa, dan gangguan saluran pernafasan lainnya. Nah, bisa dilihat kan dalam gambar di atas apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi kesehatan diri kita dari bahaya kabut asap. Nah, salah satunya kita bisa memakai masker. Ketika keluar kita bisa memakai masker agar kabut asap tidak terlalu banyak masuk ke dalam hidung kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menjaga kesehatan dengan minum dan makan makanan yang sehat. Kemudian yang ketiga, ada cara untuk melindungi diri dari kabut asap ini. Kita harus minum air putih yang banyak agar kondisi tubuh kita stabil. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal kan. Mari kita simpulkan bersama-sama apa sih yang sudah kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar mengenai kata tanya apa, mengapa, di mana, bagaimana, seperti itu kan tadi. Kemudian dalam bacaan juga ada tentang bacaan kabut asap yang sangat berbahaya bagi tubuh, bagi kesehatan kita, dan bagaimana cara mengatasinya juga sudah dijelaskan oleh Bu Guru ya. Jadi apa sih yang bisa kita perbuat dari materi ini untuk kehidupan sehari-hari? Kita misalkan dari pertanyaan kata tanya tadi, dari materi kata tanya tadi, kita bisa
melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan kalau ditanya teman-temannya atau ibunya, saudaranya, ketika ditanya kalian ya menjawab sesuai dengan bagaimana jawaban dari kata tanya tadi. Kalian bisa menjawab. Jadi kalau ditanya seseorang nggak boleh diem aja, harus dijawab ya. Seperti itu. Kemudian jika sudah jelas mengenai materi hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu memiliki sebuah tugas untuk kalian yang harus dikerjakan hari ini. Dan tugasnya apa? Kalian membuat pertanyaan sekaligus jawabannya yang ada dalam bacaan teks di halaman 95 buku paket tersebut. Kemudian kalian tuliskan di buku tulis dan jawabannya nanti difoto dikirimkan ke nomor WA Ibu ya. Nah, jika sudah selesai, sampai jumpa di materi selanjutnya, yaitu di pembelajaran 2. Tetap semangat dan tidak boleh menyerah. Jangan lupa tetap belajar. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.